Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar hari ini? Saya doakan semua sehat walafiat dan diberikan kelimpahan rezeki. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat perencanaan pembelajaran dan juga media pembelajaran. Mudah-mudahan ulasan soal ini memberikan kemudahan bagi sahabat semuanya. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Baik, kita bahas ya. Di sini tujuan pembelajaran itu menggambarkan proses dan hasil belajar. Harapan dari proses dan hasil belajar itu dicapai oleh peserta didik. Nah, sesuai dengan kompetensinya itu dimuat di dalam apa? Nah, kira-kira silabus, RPP, silabus dan RPP atau SKL. Kalau gambaran proses dan hasil belajar itu bisa terlihat di dalam RPP. Kenapa demikian? Karena RPP itu memuat berbagai aspek dari identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi itu terdapat di dalam RPP. Maka proses dan hasil belajar yang diharapkan peserta didik itu terdapat di dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dibandingkan dengan silabus dan SKL, RPP ini lebih komprehensif, lebih lengkap. Jadi jawabannya adalah B, RPP. Nomor 2. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Coba kita lihat definisi dari silabus dan RPP. Silabus ini adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus ya. Jadi silabus itu merupakan salah satu perangkat komponen pembelajaran, uraikan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, tetapi tidak secara terperinci. Sedangkan RPP itu masuk pada substansi dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi antara A, B, C, D ini yang sesuai adalah yang A. Silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar yang sifatnya RPP ini adalah untuk menyiapkan rencana pembelajaran dan dikembangkan di dalam RPP itu untuk mencapai kompetensi dasar.
Jadi nomor 2 jawabannya adalah A. Nomor 3. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Yang C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Yang ditanyakan di sini adalah prinsip penyusunan RPP. Baik, kita lihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Di situ disebutkan bahwa prinsip penyusunan RPP itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berbasis konteks. 4. Berorientasi kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. 6. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. 7. Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Dan yang ke-8, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, berarti di sini sudah terjawab ya. Yang sesuai dengan prinsip dalam menyusun RPP itu adalah yang B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Itu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Yang nomor 2 itu berpusat pada peserta didik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Coba kita lihat antara kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar itu mengenal kegiatan bermusyawarah. Jadi mengenal dulu ya. Indikator baru menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Kemudian diharapkan bisa menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Nah, itu artinya antara kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran ini memiliki apa? Keterkaitan dan keterpaduan. Jadi ketiga komponen ini harus saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 5. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam titik-titik. A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. D. Pencapaian standar kelulusan. Coba kita lihat fungsi indikator dulu ya. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang 2, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. 3, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Dari keempat fungsi ini, kita lihat pada nomor 4 itu, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Di situ ada poin melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, kalau penilaian hasil belajar ini telah dilaksanakan dengan baik, maka penilaian hasil belajar ini untuk pencapaian standar kelulusan.
Maka fungsi indikator ini dijadikan sebagai penanda dalam pencapaian standar kelulusan. Jawabannya nomor 5 adalah D. Kita lanjutkan nomor 6. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Yang paling sesuai adalah yang A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini kan diberikan ke peserta didik yang lain, siapa tahu ada dari peserta didik yang lain itu lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham apa yang diajukan pertanyaan oleh guru. Memberikan kritik, menyederhanakan isi pertanyaan, menjawab sendiri pertanyaan itu kurang sesuai ya. Yang paling sesuai adalah ya menunjuk peserta didik lain itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita beralih ke media pembelajaran. Nomor 7. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah titik-titik. A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Karena ini adalah berkaitan tentang penggunaan media untuk pembelajaran, maka seorang guru itu seharusnya sebelum melakukan pembelajaran dengan menggunakan media, maka seorang pendidik harus paham dulu tentang karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan. Jangan sampai di depan siswa, guru tidak bisa sama sekali menggunakan media itu. Itu sama saja merusak kredibilitas seorang guru di mata siswanya. Jika tidak paham tentang karakteristik media yang akan digunakan. Jadi nomor 7 jawabannya adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 8. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah titik-titik. A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, media pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Nah, di sini seorang pendidik harus benar-benar bisa memilih media yang akan digunakan. Jangan sampai media yang digunakan itu salah penggunaannya. Maka seorang guru harus bisa memilih media pembelajaran dan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan dari penggunaan media itu. Nah, di sini yang tujuan itu ada A dan C. Nah, berarti tinggal A dan C. Setelah itu sasaran didik. Yang ketiga karakteristik media. Kemudian waktu pengoperasian. Nah, berarti ini yang sesuai adalah yang A. Yang C ini visi sekolah itu tidak digunakan untuk mempertimbangkan memilih media. Visi sekolah itu digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum di sekolah tersebut.
Jadi tidak ada kaitannya dengan media pembelajaran. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 9. Bila Anda seorang guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. C. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana guru itu bisa mengatasi kesulitan peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Apakah perlu di sini guru memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan? Saya kira tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan, ya. Atau mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Nah, ini juga tidak efektif karena jika mayoritas peserta didik itu sudah paham, tetapi hanya ada 1 atau 2 yang belum paham, maka tidak akan efektif. Apalagi menugaskan kepada seluruh peserta didik untuk membaca buku sumber, padahal di situ kan yang mengalami kesulitan memahami pelajaran hanya beberapa orang, 1 atau 2 anak. Maka yang sesuai adalah yang B. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Nomor 10. Berikut ini adalah perangkat perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan acuan untuk guru melaksanakan proses pembelajaran kecuali A. Program tahunan, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Agenda harian, D. Silabus. Nah, yang termasuk perangkat pembelajaran itu adalah program tahunan, RPP, dan silabus, ya. Jadi yang tidak dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran itu adalah yang C. Agenda harian. Ini bukan termasuk perangkat perencanaan pembelajaran. Maka jawabannya adalah C. Agenda harian. Baik rekan-rekan semuanya, demikian soal terkait tentang perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan tambahan soal untuk suksesi tes P3K tahap yang kedua, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semuanya, sukses selalu untuk kita semuanya juga. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga berkomentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.